Jadi batu saut hal sauti masmu, apakah suara dapat terdengar? Iya, terdengar jelas. طيب الحمد لله. بجانب الانتظار الآخرين فيمكن نستطيع أن نبدأ أولا. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain, mungkin bisa kita mulai terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه الشهر نصر الله سيحسب سهل سهل. نقرأ من الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مساء الخير، كيف حالكم أيها الأحبة؟ أنتم في خير؟ صلى الله يعطينا الصحة والعافية. Amin. أرجو Alhamdulillah khair ya. أن Alhamdulillah. نكون في الصحة والعافية إن شاء الله. Semoga. Amin. Ya, saya harap teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat pada sore yang berbahagia ini. Fi hadil fursal ghalia, naskurullah ta'ala ala hadhihi ni'am li'annana qad a'tana ni'aman لتعلم اللغة العربية. Alhamdulillah, hadhihi an-ni'am al-azimah min Allah Ta'ala, yang merupakan nikmat yang agung yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan keistiqomahan dalam belajar, dan semoga Allah senantiasa berikan kesempatan ini, dan tidak hanya di lembaga Islamku, tapi juga di eh, waktu apapun itu dan tempat manapun itu. Insyaallah, fi hadhihi al-fursa al-ghaliyah nahnu sanabda رحلتنا في عالم اللغة العربية وكذلك سنتعلم مادة جديدة. Insyaallah kita di pertemuan ini akan belajar bahasa Arab, dan kita akan belajar materi yang baru yang insya Allah sebagai modal dan sebagai wawasan tambahan kita yang nantinya bisa kita terapkan dan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam kehidupan ibadah, baik itu dalam ibadah maupun juga di luar ibadah, baik konteksnya adalah percakapan secara umum maupun dengan eh, tulisan. Insya Allah kita akan mempelajarinya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Misal teman-teman di sini mendapati penjelasan akhirat dinilai terlalu cepat, atau mungkin penjelasannya itu kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan dan bisa dikonsultasikan apa yang belum paham seperti itu. Alhamdulillah, fi hadzal yaum mararna fil yaum ats-tsani. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita sudah masuk di pertemuan yang kedua. Mararna, kita sudah berjalan pada fil yaum ats-tsani, pada hari yang kedua. Wa sanata'alam madatan jadidatan mahya. Nahnu sanata'alam madah jadidah, yakni al-usrah. 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 Bil amsi ta'allamna anit ta'aruf. Kemarin kita sudah belajar tentang kenalan, ya, at-ta'aruf. Mungkin nata'aruf anfusana, kita sudah kenalan juga dengan teman-teman yang lain di sini. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari daerah Sumatera, ada yang dari Jawa, ada dari Kalimantan. Nah, semuanya macam-macam kita. Semoga ini menjadikan relasi tambahan kita. Siapa tahu saya itu sedang
di Sumatera, ada yang bisa saya calling, saya tahu saya pun juga teman-teman yang dari manapun itu ketika berkunjung ke daerah aku ya, misal di Banyuwangi atau di Malang, kita bisa eh, mempererat tali silaturahim ini, insyaallah. طيب مباشرة أيها الإخوة في هذه الفرصة نحن سنتعلم مادة جديدة يعني عن الأسرة. Kita akan belajar terkait dengan usrah. وسنتعلم fiha al-mufradat, kita akan belajar di dalamnya itu kosakata-kosakata, wakadzalika anil asalib al-asasiyah, dan juga kita akan belajar ungkapan-ungkapan dasar dalam bahasa Arab. Wa aidan nahnu sanata'alam al-qawaid al-asasiyah. Ma hiya al-qawaid al-asasiyah? Apa itu qawaid al-asasiyah? Al-qawaid al-asasiyah yakni rumus-rumus atau kaidah-kaidah dasar dalam belajar bahasa Arab. مباشرة نبدأ تعلمنا في هذه الفرصة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نمضي إلى الفقرة الأولى, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, هنا عندي الترحيب. Saya memiliki beberapa sapaan. Nah, bil amsi ta'alamna ani ahlan wa sahlan wa marhaban, walakinna fi hadhihi al-fursah uridu an uallimukum al-asalib anit tarhib. Sekarang saya ingin mengajarkan pada teman-teman, memberitahu kepada teman-teman bahwasanya ungkapan sapaan itu sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kaifa naqul fil Arabiyah, bagaimana kita itu mengomongkan, mengucapkan dalam bahasa Arab selamat pagi. Naqul fil Arabiyah sabahul khair. Sabahul khair. Sabahul khair. Nah, teman-teman bisa sembari mengikuti ya. Sabahul khair. Sabahul khair. Itu adalah selamat pagi. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah sabahun nur. Sabahun nur. Sabahun nur. Hakada. Nah, jadi kalau semisal aku itu bertanya, sabahul khair, maka jawabannya sabahun nur. Sabahul khair, sabahun nur. Sabahul khair, sabahun nur. Sama halnya kayak kalau di bahasa Inggris ada good morning gitu. Sabahul khair, sabahun nur. Selamat pagi ya, selamat pagi. ثم يليه مساء الخير. مساء الخير، مساء النور. مساء الخير، مساء النور. Selamat sore. Masaul khair, masaul nur. Nah, jadi kalau aku ya mengatakan masaul khair, maka jawabannya masaun nur. Masaul khair, masaun nur. Hakada. Mafhum ya? Selamat pagi, selamat sore. Kemudian ada selamat siang bagaimana? Selamat siang. Naharuka sa'id. Naharuka sa'id. Naharuka sa'id. Al-ijabah yani sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Naharuka sa'id. Sa'idun mubarak. Naharuka sa'id. Sa'idun mubarak. Hakada. Summa yalihi kaifa naqul fil Arabiyah? Selamat malam. Selamat malam. Lailatuka sa'idah. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Al-ijabah yani sa'idatun mubarakah. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. فيمكن من هنا هناك من يسأل هل هذه الأساليب لمخاطب أو لا. Nah, awalil mukhatabah. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, asalib ini, ungkapan-ungkapan ini merupakan ungkapan untuk laki-laki atau perempuan. Nah, di sini untuk yang pertama, sobahul khair dengan sobahul nur itu am. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa ke orang banyak, sama umum. Sobahul khair, sobahul nur. Masaul khair, masaul nur. Ini umum. Tapi kalau untuk naharuka, karena kita menemukan kalimat ka di sini, kata ka di sini. Nah, maka kalau kita menyebutkan naharuka itu berarti untuk laki-laki. Kalau naharuki berarti untuk perempuan. Kalau untuk jamak atau untuk kalian, kaifa naqul fil arabiyyah? Naha, Assalamualaikum. naharukum. Ya, naharukum sa'id gitu. Naharukum sa'id, jawabannya sa'idun mubarak. Nah, tapi kalau untuk
ka yang di sini itu bukan ini ya, bukan domir atau bukan kata ganti, tapi memang sepaket dari kata barokah, mubarak. Nah, naharuka sa'id, naharukum sa'id, kalau bilang semuanya, naharukum sa'id, sa'idun mubarak. Lailatukum sa'idah, lailatukum sa'idah, sa'idatun mubarakah. Kalau untuk perempuan bagaimana berarti? Lailatukis sa'idah, sa'idatun mubarakah. Kata mafhum ya, bisa dipahami ya. Nah, Iya, kemudian Ustaz. yang terakhir adalah kalau kita itu menanyakan kabar ketika malam, bagaimana malam, bagaimana malam. Kaifa nakul fil Arabia, kaifa lailatuka. Bagaimana malammu? Al-ijabah yani lailati malamku mu'minan haqqan. Mu'minan haqqan. Dalam keadaan mukmin yang hak, dalam keadaan yang benar-benar mukmin. Lailati mu'minan haqqan. Atau kita menjawabnya seperti yang kemarin, alhamdulillah fi khair bi khair. Boleh. Kaifa lailatuk? Kalau kemarin kan kita kaifa asbahta, bagaimana pagimu gitu kan. Kaifa lailatuka, kaifa lailatukum. Nah, itu untuk menanyakan keadaan malam. Tapi untuk kaifa lailatuka di sini tidak begitu familiar karena seringkali orang itu mengatakan cukup kaifa haluk, kaifa haluk. Seperti itu sudah mewakili entah itu pagi, siang, sore dan malam itu sudah bisa. Kaifa haluk. Nah, هذا فيمكن الترحيب الزيادة الزائد مني, mungkin ini adalah ungkapan-ungkapan tambahan dalam bahasa Arab. بالأمس تعلمنا عن أهلا وسهلا أهلا ومرحبا. Nah, هذا اليوم نعرف عن الأساليب الجديد. يعني صباح الخير، مساء الخير، نهارك السعيد، ليلتكم السعيدة، كيف ليلتك. فيمكن هذا نستطيع أن نستخدمها في أيامنا. Mungkin ini bisa kita terapkan dalam konteks keseharian kita. طيب فنستمر إلى موضوع الأول يعني الموضوع الأسرة. Kita lanjutkan lagi kepada موضوع الأسرة. أيها هنا نعرف عن المفردات أولا. Kita nabhas minal mufradat awalan fil fakratil ula. Di sini ada pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan kosakata. Nahnu sanata'alam anil mufradat al-asasiyah alladhi nastati an nastakhdimu. Ini kosakata dasar anil usrah, tentang keluarga. Naqra' min al-awwal hunaka al-hadaf. Ma hiya al-hadaf? Apa kemarin hadaf artinya? Ada yang masih ingat al-hadaf? Mana al-hadaf? Al-hadaf itu artinya tujuan ya, tujuan. Al-hadafu tujuan. Fahmul mufradati wa istikhdamuha. Fahmul mufradati wa istikhdamu. Memahami kosakata-kosakata dan dapat mempraktekannya, menerapkannya. Taib. Min hadil mufradat na'rif hunaka kalimatul ism wal fi'il. Terdapat tulisan ismu dan al-fi'lu. Apa perbedaannya? Al-ismu itu kata benda, kalau al-fi'lu itu kata kerja. Nah, fayumkin nabhas minal ism awalan. Kita bahas dari kata benda terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua tabel ya di sini. Nah, kita fokuskan ke pembahasan yang isim dulu. Taib. Min hadhihi faqrah na'rif anna hadhihi ya minal mufradati anil usrah. Ini merupakan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan keluarga. Nah, sana arif wa sana ta'allam ma lugatul Arabiyah min haulaina. Apa bahasa Arab dari sekeliling kita? Taib. Nabda minal awal fayumkin arju min samahatikum tastati an taftahu al-mikrofon. Mungkin teman-teman di sini bisa dibuka fitur mikrofonnya. Nahnu sanabda al-qiraah awalan. Kita akan mulai untuk membaca terlebih dahulu. Nah, biar kelas kita itu lebih hidup gitu ya. Bisa kita sambil melafadzkan kata-kata kosakata yang ada di bawah ini. Baik, Oke. mungkin nabda.
Ana akra awalan wa ba'da dzalika antum ta'id. Aku ya lafadzkan terlebih dahulu, kemudian teman-teman silahkan mengikuti. Seperti itu. Fayumkin nabda minal awal. Ana akra, saya baca. Walidun, Walidun. abun, Abun. walidatun, Walidat. ummun, Ummun. jaddun, Jaddun. jaddatun, Jaddatun. khalun, Khalun. khalatun, Khalatun. sibtun, Sibtum. sibtatun, Sibtatun. ammun, Amun. ammatun, Amatun. akhun, Akhun. syaqiqatun, Syaqiqatun. syaqiqun, Syaqiqun. ukhtun, Ukhtun. ibnun, Ibnun. ibnatun, Ibnatun. bintun, Bintun. zaujun, Zawjun. zaujatun, Zawjatun. fata, Fata. syababun, Syababun. akhul kabiri, Akhul kabiri. akhus sagiri, Akhus sagiri. ukhtul kabirati, Ukhtul kabirati. ukhtus sagirati, Ukhtus sagirati. akhil kabiru, Akhil kabiru. akhis sagiru, Akhil kabiru. ukhtil kabiratu, Ukhtil kabiratu. ukhtis sagiratu. Ukhtil sagiratu. طيب فيمكن أنا أشرح أولا من هذا الفقرة من هذه الفقرة mungkin aku akan jelaskan terlebih dahulu dari bab ini bagian ini. Yang awal walidun dan abun itu memiliki makna yang sama. Walidun dengan abun itu memiliki arti yang sama. Apa artinya? Ada yang tahu di sini? Arti dari walid? Walid. Walid itu artinya itu bapak atau orang tua laki-laki ya, berarti kan bapak. Walidun bapak, abun juga bapak atau ayah. Nah, makanya kalau kita itu pernah berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya. Nah, walid dari kata walid itu adalah orang tua. Kalau kita doa itu bagaimana? Allahumma gfirli, ya Allah ampunlah dosaku, wali walidayya dan kedua orang tuaku. Dari kata walid, walid itu adalah orang tua ya. Kalau berdua walidani. Makanya kalau kita berdoa walidayya, walidayya artinya kedua orang tuaku. Allahumma firli wali walidayya. Nah, seperti itu. Kalau misal kita itu pengen mendoakan eh, siapa? Orang lain. Nah, bisa pakai Allahumma firli wali walidayya wali asdiqai dan teman-temanku wali asdiqai wali asdiqai. Kalau biasanya kan yang diajarkan kepada kita itu kan Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi semua orang-orang muslim, semua orang-orang mukmin itu dapat doa kita dan kita juga diamini oleh orang-orang banyak. Allahumma firli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat. Jadi kita mendoakan seluruh umat muslim dan umat mukmin di seluruh dunia itu. Semuanya mencakup. Baik, kembali lagi. Abun itu ayah. Kemudian walidatun itu artinya ibu, sama dengan ummun. Ummun. Bedanya kalau walid itu adalah orang tua, kalau ummun itu lebih ke ibu gitu. Tapi kalau walidatun itu orang tua secara umum, tapi orang tua perempuan walidatun. Ciri dari perempuan itu adanya tak marbutoh ya. Tak marbutoh di sini adalah ciri perempuan. Kok ada bahasa Arab dan ada cirinya tak marbutoh di sini?
Oh, berarti kemungkinan dia tuh menjadi muannas atau gender perempuan, menunjukkan gender perempuan. Makanya kalau walidun nggak ada tak marbutnya di sini, menandakan laki-laki. Kalau walidatun ada tak marbutahnya, menandakan perempuan. Nah, seperti boleh. Kecuali kalau nama orang yang dari Oman, namanya Amirah. Dulu ketika masih awal kenal, itu aku ya kira itu orang ini perempuan gitu. Namanya Amirah Al-Kathiri. Seperti ini tulisannya itu. Amirah. Nah, Amirah. Nah, ternyata dia itu laki-laki Amirah. Nah, itu kalau nama orang itu bukan menjadi bukan apa ya? Bahasa istilahnya itu lah di makfu. Di makfu itu ya ya nggak apa-apa, itu toleransi itu Amirah. Jadi nggak masuk kaidah tak marbutah itu sendiri. Amirah. Nah, kita lanjutkan lagi. Walidatun itu ibu, umun itu juga ibu. Nah, kemudian nastamir jaddun, jaddun itu laki Kakek. kakek ya. Kalau jaddatun berarti Nenek. lawannya. Nah, jaddatun. Jadinya ada marbutannya. Kholun, makna kholun, kholun itu paman. Kalau kholatun berarti istri dari paman, bibi, kholatun, kholatun. Tapi di sini ada paman, kholun, kholatun, paman. Kemudian selanjutnya adalah sibetun. Sibetun itu apa? Sibetun itu cucu laki-laki. Kalau cucu perempuan, nakul fil Arabiyah sip totun. Sip totun. Amun itu kakek, bukan. Amun itu paman. Amun, paman. Kalau Amun. ammetun, bibi. Nah, terus apa bedanya amun ini dengan kholun? Nah, kalau kholun itu paman dari pihak ibu. Tapi kalau amun itu paman dari pihak bapak. Ya, bisa dipahami ya. Kalau kholun itu dari pihak ibu, paman dari pihak ibu. Kalau amun, paman dari pihak ayah atau bapak. Tuh. Kalau amatun juga sama bibi dari pihak bapak. Kemudian di sini adalah akhun. Akhun itu adalah saudara laki-laki. Kalau ukhtun itu saudara, peranakan istilah saudara itu lebih umum ya. Saudara di sini dia ada saudara lebih umum. Saudara seiman itu juga termasuk saudara akhun. Makanya kalau di Indonesia kita fam akhi ukhti. Nah, itu karena ingin menandakan bahwasanya eh, apa? Ingin ingin mengeksistensikan bahasa Arab atau apa Islamnya itu biar muncul akhi ukhti. Makanya dalam beberapa kelompok-kelompok menggunakan istilah akhi ukhti. Biasanya itu di pesantren-pesantren itu kan menggunakan istilah akhi ukhti, akhi ukhti. Nah, gitu. Akhi itu adalah saudaraku, saudara laki-lakiku. Ukhti berarti saudara perempuanku. Ada kepemilikanku di situ. Nah, terus kalau saudara kandung, misal kakak kandung atau adik kandung, nakul fil Arabiyah syakik. Syakik. Nah, ini yang di bawah ya, syakik. Syakik, syakikah atau syakik itu adalah untuk saudara kandung. Syakikah itu saudara kandung perempuan, syakik itu saudara laki-laki, saudara kandung laki-laki. Jadi kalau kita itu ingin memperkenalkan saudara kita, saudara kandung kita, ada syakik kandung laki-lakiku. Ismuhu Yahya, misalnya. Ada syaqiqati ismuha Santi. Misal kayak itu. Syaqiqah itu saudara eh, kandung. Kemudian di sini adalah ibnun. Ibnun itu anak ya, anak. Makanya kalau kita kemudian adalah ibnatun dan bintun itu anak perempuan. Apa bedanya ibnatun sama bintun? Ya sama-sama keduanya. Ibnun itu anak laki-laki, kalau ibnatun itu anak perempuan, sama bintun juga anak perempuan. Nah, jadi anak perempuan. Makanya kalau kita pernah mendengar atau sering familiar mendengar istilah bin gitu kan. Kalau orang Arab itu kan memang eh, mengunggulkan nasab. Jadi nasab itu salah satu yang dipegang.
di tradisi orang Arab. Makanya kalau orang Arab biasanya itu punya garis keturunan, silsilah atau nasab. Nah, gitu. Kalau nasab itu kan biasanya bin. Artinya apa? Anaknya gitu. Misal seperti aku ya, Ihwana Rotama bin Rahmat Wahyudi. Kalau perempuan binti untuk anak perempuan dari. Nah, gitu. Baik, mafhum ya di sini ya. Ibnun, ibnatun, bintun. Jadi makanya kalau di Indonesia untuk penyebutan untuk kondisi-kondisi tertentu misal wafat atau menikah itu kan ada bin ayahnya kan, bin ayahnya. Kalau perempuan binti, dari kata ini bintun itu adalah anak perempuan, ibnun itu anak laki-laki. Kemudian kita lanjutkan, zauj itu adalah istri, zaujun itu suami, zaujatun itu istri. Namun perlu aku ya sampaikan di sini terkait istilah zaujah. Sebetulnya istilah zaujah ini hanya dipakai dalam kondisi membedakan antara suami dengan istri. Karena khususnya kepada kita sebagai non native atau sebagai eh, bukan orang Arab. Kita belajar bahasa Arab, pembelajar seperti kita yang bukan orang Arab itu terkadang kan susah membedakan antara makna satu dan makna lain. Nah, istilah zaujah ini dihadirkan untuk memudahkan kita belajar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, istilah zaujah ini untuk membedakan dalam dalam hukum waris. Karena kalau dalam kajian-kajian fikih, kemudian kajian eh, studi-studi Islam itu biasanya menggunakan istilah zauj. Zauj sendiri, zauj di sini itu bisa bermakna suami, bisa bermakna istri, gitu. Cuman karena kita sering kali bingung, ya udah dibedakanlah. Ulama-ulama itu membedakan istilah zaujun dengan zaujah. Zaujun suami, zaujah itu istri. Keduanya sama-sama benarnya. Kemudian di sini ada fata. Fata ini sebetulnya tidak masuk dalam bab usroh ya. Fata itu artinya pemuda, sama dengan syabab. Syabab itu juga pemuda. Makanya kalau perempuan jadi fatatun, fatatun. Jamaknya adalah fatayat. Makanya adalah organisasi fatayat. Ada organisasi fatayat. Fata itu berarti kumpulan pemudi-pemudi. Pemudi-pemudi. Nah, seperti itu fatayat. Syabab itu artinya pemuda. Nah, kalau di Indonesia kita kan sering memanggil familiar itu dengan sebutan akhi ukhti. Ya akhi, ta'al ya akhi, ya akhi. Di kajian-kajian, majelis-majelis kita sebutkan nah, ya akhi, ya akhi, ya akhi gitu kan. Tapi kalau dalam di Arab itu mereka tidak familiar dengan istilah akhi ukhti. Tapi mereka familiar dengan istilah syabab. Ya syabab, ya syabab. Wahai pemuda, khususnya kepada anak-anak muda gitu kan ya. Panggilannya bukan akhi uhti kayak di Indonesia bukan, tapi syabab. Ya syabab, ya syabab, ya fata gitu. Ya syabab. Kalau untuk orang tua bagaimana? Ya syekh gitu. Ya syekh, ya syekh. Entah itu eh yang ulama atau bukannya, ya syekh gitu. Orang yang dianggap lebih tua ya syekh seperti itu manggilnya. Kalau di Indonesia kan kalau kita itu ingin mengucapkan atau memanggil orang lebih tua, kita bisa menggunakan istilah Pak gitu kan ya, Pak atau mungkin kalau orang yang dianggap ahli agama itu Ustadz gitu kan ya. Tapi kalau di Arab Ustadz itu tidak familiar ya, lebih familiar itu Syekh, Syekh, ya Syekh gitu. Sama Samir, akhul kabir itu adalah kakak laki-laki. Kalau akhus sagir itu adik laki-laki. Akhul sagir. Akhul kabir itu kakak laki-laki. Akhus sagir itu eh akhus sagir itu adik laki-laki. Kemudian kalau ukhtul kabirah itu kakak perempuan. Kalau ukhtus sagirah itu adik perempuan. Jadi ingat-ingat ya, kalau ukhtul kabirah itu kakak perempuan. Kalau ukhtus sagirah adik perempuan. Nah, jangan lupa as-sagir, al-kabirah sama as-sagir ada tambahan tak marbutannya di sini karena untuk menandakan bahwasanya perempuan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada tambahan ya.
ya di akhir di sini, ketika ada tambahan ya di akhir di sini menandakan kepemilikan aku. Berarti kalau aku menyebutkan akhil kabir, berarti kakak laki-lakiku. Kalau akhis sogir, adik laki-lakiku. Nah, sama juga dengan ukhtul kabirah. Ukhtil kabirah berarti kakak perempuanku. Kalau ukhtis sogirah berarti adik perempuanku. Bisa dipahami ya di sini ya. Makanya kalau kita itu sebutkan ya akhi, wahai saudara laki-lakiku gitu. Ya akhi, ya ukhti gitu kan. Makanya kalau bahasa Arab itu bukan akhi ukhti tapi mungkin bisa ke akhuya. Makanya akhuya itu diambil dari kata ya akhi karena ya akhi, akhuya. Makanya akhuya itu bahasa Amiyah Mesir, bahasa Amiyah. Jadi kalau bahasa Arab itu ada fusha, ada Amiyah. Fusha itu mungkin kita menganggapnya tuh mungkin padannya seperti bahasa formal gitu lah ya. Nah itu ada bahasa daerahnya gitu. Semacam bahasa adat tapi bukan bahasa daerah juga. Nah, namanya bahasa Amiyah. Amiyah itu mengucapkan aku ya itu ya saudara laki-lakiku. Mungkin kalau bahasa Inggris tuh sama halnya kayak bro gitu lah ya. Jadi aku ya lebih suka dipanggil aku ya bukan ustadz ya. Kalau ustadz itu dalam bahasa Arab, ustadz itu mengartikan doktor. Bukan. Ustadz itu profesor, profesor. Jadi gelarnya kalau aku ya itu menuliskan gelar, jadi pembimbing aku ya itu ada yang profesor gitu. Ya, aku ya tulisnya itu al ustadz. Karena al ustadz dalam bahasa Arab itu artinya profesor gitu. Cuman kalau di Indonesia ustadz itu kan eh, labelnya murah ya. Kalau di Indonesia, kalau di Arab itu ya orang yang punya gelar profesor baru bisa dipanggil ustadz. Kalau di Indonesia, ustadz itu ketika orang itu dianggap paham agama. Baru dianggap ini, entah itu memang benar-benar mungkin atau tidak, ya Allah alam gitu kan. Inilah di Indonesia, nah itu perbedaan namanya perbedaan lahjah biasanya seperti itu. Perbedaan makna ya namanya bukan orang Arab asli, jadi kita bebas mau menggunakan istilah yang bagaimana. Tapi intinya seperti itu. Ustadz itu kalau dalam bahasa Arab, kalau di Arab itu diartikan profesor. Kalau untuk dokter bagaimana ya? Kita menyebutnya doktur, doktur. Bahasa Arabnya doktur, hakada. Nah, hada min al-asma al-usrah. Mungkin ini adalah nama dari keluarga. Fayumkin lam na'rif wa lam nahfad. Mungkin di sini kita belum hafal dan belum paham semuanya. Nggak apa-apa. Kita nanti bisa setel ulang atau kita bisa mencontek dari kosakata yang sudah kita artikan tadi. Nah, jadi teman-teman nggak harus dituntut harus langsung paham, langsung hafal gitu nggak. Ada caranya nanti ketika menghafalkan bagaimana. Nah, cara menghafalkannya ini kan banyak ini istilah-istilah ini walidun, abun, sibtun, amun, akhun, ukhtun, syakikoh, syakikun itu kan banyak kalau kita hafalkan. Tentunya kita itu mungkin keberatan atau bagaimana ketika kita itu harus menghafalkan. Nah, tidak usah dihafalkan, tapi kita biasakan. Kita biasakan itu bagaimana caranya? Bisa dengan ditulis, bisa dengan dipraktekkan langsung. Ditulis itu bagaimana? Ya kita tulis ini, kemudian kita tempel di dinding-dinding. Misal dinding kamar kita atau di tempat yang mungkin kita itu sering lamun di sana. Misal contohnya seperti di dapur semisal sambil masak sambil kora-kora sambil dilihat gitu, oh kosakatanya ini kemarin kita belajar ini gitu. Dulu ketika aku ya di pondok itu juga menerapkan hal semacam ini, jadi hampir semua dinding yang ada di pesantren itu ada tempelan-tempelan kosakata sehingga kita itu terbiasa, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini, oh temu kosakata baru nih. Nah, hampir setiap setiap tempat itu ada namanya kosakata. Kosakata. Jadi di situ kita berlatihnya di situ. Tidak pernah dihafalkan, tapi ketika jalan gitu melihat, nanti sore melihat lagi, nanti malam lewat melihat lagi. Nah, mungkin kira-kira dalam sehari itu tidak terasa kita itu melihat dan membaca lebih dari 10 kali. Nah, itu kan hafal-hafal sendiri nanti. Sama halnya kita kayak gitu ingin mempraktekannya atau langsung dipraktekkan bagaimana mempraktekannya. Langsung ini kan misal walidun itu kan artinya itu kan bapak. Nah, langsung yang diingat itu ketika mengucapkan walid, walid itu yang langsung nama bapak saya itu siapa ya? Nah, gitu. Langsung nama nama yang terlintas siapa? Kemudian umun, umun itu kan ibu artinya. Ibu saya itu namanya siapa ya?
Jadun itu kakek. Kakek saya itu namanya siapa ya? Jaddatun. Jaddatun itu langsung dibayangkan neneknya itu siapa gitu. Namanya Khalun. Khalun itu paman dari ibu saya itu siapa saja ya? Khalatun. Nah, seperti itu caranya. Langsung di langsung dibayangkan keluarganya sendiri-sendiri masing-masing. Nah, nanti di akhir akan aku berikan contohnya. Nah, kita masuk ke pembahasan al-fi'lu di sini kita lanjutkan. Mahyal fi'lu, al-fi'lu ya kata kerja. Al-fi'lu kata kerja. Nah, di sini ada kata jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu itu artinya adalah duduk. Duduk. Pernah mendengar istilah majelis? Majelis. Pernah ya? Majelis. Kita ikut majelis ini kah? Majelis pernah mendengar ya? Nah, majelis itu kira-kira kalau kita datang ke sebuah majelis, kita berdiri atau duduk? Duduk. Duduk. Nah, dari kata jalasa yajlisu. Jadi bahasa Arab itu punya yang namanya asal kata. Jadi asal kata yang menyusun kata-kata berikutnya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia padanannya itu seperti eh, misal kata pukul, kata pukul. Nah, ketika ada imbuhan menjadi memukul. Ketika ada imbuhan dan i di akhir jadi memukuli. Kemudian ketika ada tambahan an di akhir jadi pukulan. Nah, di situ kata dasar pukul di sini dalam bahasa Arab kita sebutnya adalah uh, huruf asal atau kata asal. Kata al kalimah al aslu. Aslul kalimah bahasanya itu. Aslul kalimah itu asal kata. Asal kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari fi'il biasanya. Nah, seperti inilah jalasa yajlisu duduk dari kata yang melahirkan kata-kata baru seperti majlis, seperti jalsah. Itu dari kata majlis. Majlis itu dari kata jalas. Makanya majlis itu majelis kalau dalam bahasa Indonesia atau perkumpulan orang-orang yang duduk gitu, yang membahas sebuah eh, yang membahas sebuah kajian atau membahas sebuah pelajaran. Seperti ini kita sekarang sedang berada di majelis. Sama halnya dengan kata jalas majlis, majlis. Jelas saja justru. Kita duduk di sini. Pasti teman-teman di sini ada yang duduk gitu kan. Duduk, majelis terkata duduk. Makanya majelis itu nggak ada yang berdiri. Majelis semuanya duduk gitu. Kalaupun ada yang berdiri mungkin ketika baru datang itu baru berdiri gitu ya. Majelis. Kemudian adalah qama yaqumu itu berdiri. Qama yaqumu itu berdiri. Pernah mendengar istilah iqamah? Iqamah atau qomat gitu ya bahasa bahasa yang lebih masyarakat itu. Kalau kita mau sholat itu ada namanya qomat. Setelah azan kemudian tuh jedanya tuh bisa diisi doa-doa atau kalau di musola pedesaan itu ada yang pujian-pujian, puji-pujian gitu kan, baca-baca sholawat. Setelah itu qomat sebelum sholat, qomat dulu atau iqomah. Nah, iqomah dari kata qoma ya kum berdiri. Nah, kira-kira kalau kita mau sholat kemudian dikumandangkan ya qomat, kira-kira kita masih tetap duduk atau berdiri? Pastikan semuanya berdiri. Dari kata koma ya kumu. Nah, berarti iqomah itu artinya apa? Berdiri, bergegas untuk sholat. Iqomah dari kata azan, habis azan, kemudian iqomah. Kita disuruh berdiri, ayo berdiri gitu. Kemudian kita lanjut ke zahaba yadhabu. Zahaba yadhabu itu artinya pergi. Zahaba yadhabu pergi. Pernah pernah mendengar istilah madhab. Madhab. Madhab itu kalau kita artikan itu kan ya ada madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Hambali, madhab Imam Maliki gitu kan. Madhab itu madhab. Mungkin kita familiar yang mendengar istilah aliran. Nah, yang namanya aliran itu kan pasti akan berjalan kepada suatu tempat. Nah, namanya aliran itu pasti kan akan pergi ke suatu tempat. Nah, sama dengan kata dhahaba. Dhahabarnya pergi. Madhab itu adalah jalan atau aliran kita untuk pergi kemana. Makanya kita itu mengikuti madhabnya siapa, imam siapa, madhab siapa. Kalau ada orang mengatakan kita nggak bermadhab, ya nggak mungkin gitu. Kita belajar pun juga berasal dari guru-guru kita gitu kan. Kalau kita nggak bermadhab, ya kita dipastikan akan mudah tersesat. Meskipun kita nggak tersesat, misal orang itu memiliki kelebihan wali, misal diangkat Allah wali itu, ya bisa jadi, tapi itu kan sangat-sangat jarang sekali. Baik, kita nggak membahas tentang mazhab. Kita lanjutkan. Dakhala yadkhulu itu masuk. Dakhala yadkhulu. Masuk.
Kharaja yakhruju itu keluar. Dakhala yadkhulu masuk, kharaja yakhruju itu keluar. Makanya kalau dakhala yadkhulu mungkin istilah yang familiar itu tidak begitu banyak. Tapi kalau kharaja yakhruju pernah mendengar istilah makhraj. Makhraj. Kalau kita belajar tajwid, kita mengenal istilah makharijil huruf gitu kan. Makhraj. Makhraj itu apa? Sesuatu yang keluar dari mulut kita. Makhraj. Makanya dari kata keluar, makhraj. Ketika kita belajar makhraj, banyak metode yang mengajarkan ada harus dibuka mulutnya sampai apa 3 jari ini masuk gitu kan. Ada yang biasa saja, ada yang pas banyak metode-metode tajwid itu ya. Makhraj. Kita kalau belajar makhraj, makharijil huruf. Dari kata kharaja artinya keluar. Kemudian yang selanjutnya adalah ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsilu itu adalah mandi. Makanya kalau kita itu niat mandi, niatnya gimana? Nawaitul ghusla, nawaitul ghusla. Nah, gitu ya. Ghusla itu dari kata ghasala artinya itu mandi. Nawaitul ghusla saya itu niat mandi. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Fardalillahi ta'ala. Nah, itu uh, ketika kita niat mandi kan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ada akala yakulu. Akala yakulu itu mandi. Bukan akala yakulu itu makan. Akala yakulu makan. Kalau syariba yashrabu itu minum. Nah, kalau untuk dua istilah ini mungkin tidak ada yang familiar. Akala yakulu makan. Syariba yashrabu itu minum. Nah, mungkin itu untuk penjelasan tentang fi'il. Ya, fi'il. Lebih jelasnya kita akan pahami kaidah dasar yang satu ini. Jadi, nah, di sini kita mulai familiar, mulai kenalan dulu dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab ini ya. Nah, fayumkin hadhihi minal qawaid ini mungkin bagian dari adalah kaidah. Kaidah itu adalah rumus dalam bahasa Arab. Nah, qabla an qabla an nakumu bitartib al-jumlah sebelum kita itu menyusun kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, sejatinya kita itu harus memahami kaidah-kaidahnya. Nah, kita kenalan dulu dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab ini. Yang pertama, teman-teman silakan perhatikan kalimat yang berada di uh, warna merah ini ya. Nah, warna besar ini. Al-kalimah bermakna kata, al-jumlah bermakna kalimat. Nah, mungkin kalau teman-teman baru belajar bahasa Arab akan sedikit kebingungan membedakan istilah ini. Kalau kita kan familiar dengan kata dan kalimat. Walaupun fil lughatil arabiyyah kalimat bermakna kata, kalau jumlah itu baru kalimat. Nah, ini harus kita ambil dulu. Aku ya ketika belajar pertama kali juga sering bingung al kalimah dengan al jumlah. Tapi kita fokusnya adalah al kalimah al jumlah. Al kalimah al jumlah. Al kalimat itu kata, al jumlah itu baru kalimat. Gitu ya. Nah, lanjut kita lanjutkan. Tanqasimul kalimatu ila thalathati aqsam. Kalimah itu kata dalam bahasa Arab. Tanqasimu dibagi ila thalathati aqsam. Dibagi ke dalam 3 bagian. Apa saja? Al-awwal yakni al-fi'lu. Al-thani al-ismu. Wal-thalis al-harfu. Yang pertama adalah kata kerja. Yang kemudian yang kedua adalah al-ismu atau isim atau kata benda. Kemudian yang ketiga adalah al-harfu. Al-harfu itu semua kata yang tidak termasuk dalam al-fi'lu dan al-ismu. Yang bukan kata kerja juga bukan kata benda atau kata sifat. Itu sebenarnya al-harfu. Kita mengartikan dalam bahasa Indonesia tidak menemukan arti yang pas kalau kita artikan. Kalau al-fi'lu mungkin bisa diartikan sebagai kata kerja. Kalau al-ismu bisa diartikan kata benda atau kata menunjukkan benda atau kata menunjukkan nama. Al-ismu. Tapi kalau al-harfu itu tidak ada padanan yang pas. Ya memang dikatakan huruf gitu ya, huruf. Tapi dalam konteks ini, dalam maksudnya ini, al-harfu yang dimaksud adalah semua kata yang tidak termasuk kata kerja pun juga tidak termasuk ke dalam kata benda. Namanya al-harfu. Contohnya apa? Contohnya kata hubung, kata tanya, kemudian kata sambung. Nah, contohnya seperti itu. Kata hubung, kata tanya. Nah, itu. Contohnya sekarang al-fi'lu dari kata kerja. Contohnya di sini ya, ini contohnya al-fi'lu jalasa jilisu. Kayak yang tadi yang di awal tadi jalasa jilisu qama yaqumu. Kemudian ada dzahaba yadhhabu itu nama kata kerja. Kalau madhab apakah menjadi kata kerja? Bukan. Dia termasuk ke kata benda sudah. Nah, al-ism. Kemudian kalau al-ismu contohnya apa?
al-abu, abu, sibtun, zaujun. Semua nama-nama usrah tadi itu termasuk kata benda. Al-ismu itu juga bagian dari kata sifat. Misal jamil, cantik, kemudian eh, mahir, mahir itu pintar dan sebagainya. Kata-kata sifat itu juga bisa menggunakan al-ismu. Kemudian yang terakhir adalah al-harfu. Al-harfu itu huruf ya, kata hubung. Contohnya ada fi di dalam, fi di dalam. Kemudian kayak hal, hal itu ada kata tanya. Apakah? Ala itu di atas, ala di atas. Kalau tahta itu di bawah. Fauqa di atas juga. Bedanya kalau ala itu nempel, kalau fauqa itu agak melayang ini. Nah, itu ya. Ala tahta, fauqa, amama di depan dan sebagainya. Tengah al harfu. Nah, dalam pembahasan kita kali ini kita tidak membahas masing-masing antara fi'il, isim dan harf, tapi kita mengenal dulu al kalimah itu dibagi menjadi tiga. Kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi tiga. Ada namanya kata kerja, ada kata benda, ada huruf. Ya, yang pertama al-fi'lu, al-ismu, al-harf. Fi'il, isim, huruf. Fi'il, isim, huruf. Ada tiga. Ya. Tentang kaidah ini bisa dipahami ya, Fum ya. Bisa dipahami. Apakah ada pertanyaan sebelum aku Ya, lanjutkan? Karena ini kaidah masih dasar. agak bingung Jadi Ustaz. aku yang harap Perbedaan bagaimana? ini Ustaz, ala dan tadi Ustaz Afwan. Baik. Apa perbedaan antara ala dengan fauqa? Masalah aku ya adha fil misal. eh Indi al misal aku ya di sini, di sini aku ya pegang pena ya, pulpen di sini. Ala itu adalah di atas tapi artinya seperti ini. Masalah al qalamu alal yadi. Al qalamu alal yadi. Pena di atas tangan. Al qalamu alal yadi. Pena di atas tangan. Artinya di atas ini nempel kalau ala nempel. Tapi kalau fauqa seperti ini. Al qalamu fauqal yadi. Al qalamu fauqal yadi. Pena di atas tangan. Sama-sama di atas. Tapi perbedaannya kalau fauqa itu ngawang ya, ada jaraknya. Tapi kalau ala itu nempel seperti ini. Mafhum ya? Seperti itu. Sebenarnya ada banyak-banyak istilah-istilah untuk al-harf, semisal di bawah, di depan, di samping. Tetapi aku ya tidak cantumkan di sini karena mungkin kalau teman-teman ingin bertanya, aku ya sertakan nanti ketika di grup WhatsApp ya. Kita lanjutkan nanti di sana ketika masih ada kepo pengen bertanya gitu. Tapi kalau teman-teman cari sendiri di internet atau pakai kamus juga bisa. Pesan seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen kick atau membenarkan ini udah benar belum yang sudah saya pelajari itu, boleh setorkan saja ke aku ya, nanti aku ya benarkan dan aku ya apa arahkan seperti itu. Cuman fokus pembahasan kita pada sore hari ini adalah memahami al-kalimah wal jumlah. Ada kata dengan kalimat gitu ya. Al-kalimah tanqasim min salasa, al-fi'l, isim wal harf. Ada fi'il kata kerja, isim kata benda, wal harf atau ya bisa diartikan kata hubung gitu lah. Kata sambung, kata hubung, kata tanya juga bisa. Semua yang bukan termasuk al-fi'l dan isim termasuk al-harf. Nah, kata. Mungkin min hadhil qaid, hal hunaka soal. Mungkin dari bab ini ada pertanyaan. Qabla an nastamir, sebelum kita lanjutkan ilal faqrat tsaniyah, kepada pembahasan yang berikutnya. Tanya Ustaz, Ya, gimana? tadi akhuya itu kan artinya seperti akhi gitu ya Ustaz? Atau gimana? Tadi Iya, Ustaz kenapa iya. menyebut Baik. akhuya juga ke diri sendiri gitu? Kan biasanya anak, antum gitu. Ya, ya, baik. Aku ya itu adalah panggilan ya. Sebenarnya itu panggilan dalam bahasa Arab. Sebenarnya banyak ya panggilan-panggilan itu. Mungkin kalau kita sebutkan itu ya banyak. Ada syabab. Nah, aku ya itu diambil dari kata akhi. Akhi itu kan wahai saudaraku, saudara laki-lakiku. Kenapa kok aku ya itu nama saya itu kan Ikhwan. Ikhwan. Masih mirip ya Ikhwan dengan aku ya. Ikhwan itu juga
saudara lagi gitu, dan ikhwanul mukminin gitu. Bukan nama harokah, nama ikhwan gitu. Nah, karena nama saya itu ikhwan, kemudian eh, saya tuh pengen apa menggunakan sapaan, kalimat sapaan. Termasuk akhi, ukhti itu kan sapaan. Nah, di sini kalau akhi, ukhti atau ustadz itu kan sudah banyak yang menggunakan. Nah, biar ya beda gitulah. Dan juga referensi bagi orang-orang yang baru belajar atau orang-orang yang tidak mengetahui. Maka Akhuya itu mengenalkan Akhuya. Ketika Akhuya itu bukan nama saya, tapi Akhuya itu nama panggilan saja. Ketika teman-teman sini nggak tahu makna Akhuya itu apa ya, makanya di sini di bab usrah di sini Akhuya jelaskan. Kenapa kok Akhuya itu nggak menyebutkan Ana? Ana jelaskan ya, boleh saja. Cuman kan biar teman-teman ini itu familiar dengan istilah Akhuya seperti itu. Jadi Akhuya itu adalah eh, bukan mengartikan seorang, tapi Akhuya apa ya, membahasakan diri diri Ana sendiri kepada teman-teman yang mungkin teman-teman belum familiar dengan istilah akhuya. Kalau musim abuya, kemudian ustadz itu kan sudah familiar. Biar teman-teman juga ada apa penambahan kosakata, maka akhuya begitu istilah. Akhuya itu bahasa Amiyah sebetulnya dari bahasa Amiyah atau bahasa gaulnya gitulah ya. Bahasa gaulnya di sana itu menggunakan istilah akhuya, salah satunya. Baik, ada yang lain pertanyaan? Maaf mau nanya, itu al-ismu itu artinya kata benda. Ya, Terus kenapa contohnya Abu Sibtun Jaujun? baik. Bukannya itu Bapak? Ah, tadi aku ya menjelaskan isim itu isim. Jadi bisa dibaca isim atau al-ismu, ismun atau al-ismu. Itu eh, isim itu adalah kata benda atau kata yang menunjukkan benda atau kata yang menunjukkan nama. Nah, abun, sibtun, zaujun itu kan termasuk bagian dari orang ya. Orang itu termasuk kan bagian dari noun kalau dalam bahasa Inggris itu kan noun, father, mother itu kan kalimat yang kita nggak bahas orangnya. Kata benda bukan berarti benda kayak jam, pulpen, buku, bukan. Kata benda berarti kata yang menunjukkan sebuah benda atau sebuah barang gitu ya, sebuah orang juga bisa gitu. Nah, di sini dalam bahasa Arab itu noun, dalam bahasa Inggris ya noun itu dibahasakan dengan isim, isim. Mungkin kalau bahasa Indonesia eh ya ya seperti itu. Kalau kita kan ada kata orang gitu ya, kata orang, bapak, ibu, zauj. eh ya intinya bahasa-bahasa menunjukkan sifat atau nama sebuah benda atau nama orang itu bagian dari isim gitu. Jadi isim itu tidak berarti nama saja. Kalau kita kemarin kan belajar al-asma gitu kan. Di bab perkenalan kita belajar bab asma, nama gitu kan ya. Nama yang benar nama, tapi sekarang kita membahas konteksnya. Kalau kemarin konteksnya adalah perkenalan diri, menanyakan nama gitu, Mas Muka gitu kan. Tapi kalau konteksnya sekarang kita belajar sorof atau nahwu, kaidah dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Ini kita belajar kaidah. Kalau kemarin belajar kaidah makna atau ta'aruf, perkenalan. Itu beda. Seperti itu. Paham ya di sini ya? Nah, hal hunaka soal akhir. Apakah ada pertanyaan yang lain? Arti si betun tadi apa? Aku ya. Oke. Siptun itu artinya cucu ya. Cucu laki-laki. Kalau perempuan, siptotun. Cucu perempuan, siptotun. Pokoknya kalau ada tak marbutohnya, itu pasti menandakan mu'anas atau perempuan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, setelah ini akan aku ya sertakan juga kuis kita hari ini. Nah, silakan teman-teman bisa kerjakan ya untuk kuis kita. Baik. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain yang ingin bertanya, kita lanjutkan terlebih dahulu yang terakhir di sini bagian terakhir. Nah, di sini tadi aku ya sudah sertakan bahwasannya cara kita memudahkan kita untuk menghafal dari sekian banyaknya itu bagaimana? Langsung praktekkan saja. Kalau kemarin kan kita memperkenalkan diri sendiri ya. Ismahuli anu arifa nafsi orang lain. Nah, ini untuk memudahkan kita menghafal usroh tadi ya.
keluarga-keluarga tadi tuh. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa usrati nafsi. Perkenankanlah aku untuk memperkenalkan keluargaku sendiri. Usrati nafsi, keluargaku pribadi. Abi, ayahku, ismuhu. Kalau kalau laki-laki menggunakan kata hu ya, ismuhu. Abi, bapakku atau ayahku namanya hu ismuhu. Ummi ismuha. Ummi isma. Ibuku namanya, mamaku namanya. Nah, contohnya Abi ismuhu Rahmat. Abi ismuhu Rahmat. Wa ummi ismuha Nini. Jaddi ismuhu wa jaddati ismuha. Akhi ismuhu wa ukhti ismuha. Ammi ismuhu wa ammati ismuha. Jadi ismuha. Nah, nanti kalau kita sudah nyaman dengan menggunakan istilah domir ini, katakan ini huha, ketika kita berdoa kita bisa terapkan. Contohnya kalau kita berdoa untuk laki-laki, misal ada orang meninggal, kita mendoakan orang yang meninggal tersebut. Kalau laki-laki berarti Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Kalau perempuan berarti tinggal diganti Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'afu anha. Nah, itu contoh konteks dalam doa. Nah, itu bisa kita terapkan. Belajarnya dari mana? Belajarnya coba dari sini. Abi ismuhu, ummi ismuha, jaddi ismuhu, jaddati ismuha, akhi ismu, ukhti ismuha, dan semuanya, sibti ismu. Semuanya itu yang ada yang sudah kita pelajari di sini tadi, itu bisa kita terapkan. Ibni ismuhu, ibnati ismuha. Nah, itu sambil kita lihat keluarga kita itu siapa saja, sambil kita bayangkan, kita coba belajar seperti itu ya. Mafhum ya, bisa dipahami. Nah, ini untuk tugas ini tugas mandiri saja, teman-teman silahkan tugas mandiri. Tapi kalau ingin mendapatkan poin plus untuk pengalaman bahasa Arabnya, teman-teman bisa juga kirimkan VN-nya di grup seperti yang kemarin perkenalan diri. Kalau kemarin kan perkenalan diri sendiri, tapi kalau sekarang memperkenalkan keluarganya. Nah, bukan tujuan untuk apa membuka branding keluarga atau bagaimana enggak, tapi untuk mengasah kemampuan kosakata kita dan kemampuan percakapan kita. Nah, itu untuk tujuannya untuk itu. Toh juga teman-teman di sini juga pada yang nggak tahu. Kalau sudah tahu terus terus buat apa kita? Itu untuk latihan mandiri kita. Jadi kok teman-teman di sini ini tidak aku ya wajibkan semuanya harus bisa. Cuman aku ya sarankan betul buat teman-teman di sini untuk melatih kemampuan keberaniannya. Kalau semisal malu di grup, boleh chat pribadi ke aku ya seperti itu. Mafhum ya? Nah, di situ aku juga sudah sertakan al-imatah atau kuis yang bisa teman-teman kerjakan untuk penguasaan atau apa murajaah pembelajaran kita pada hari ini. Itu. Kemudian yang terakhir di sini sudah aku sertakan mufradat atau kosakata yang bisa teman-teman praktekkan atau teman-teman gunakan. Nah, eh, kosakata ini. Kemarin ada yang bertanya, kenapa kok eh, apa yang di awal itu tidak ada tidak ada artinya sekalian. Nah, memang sengaja dibuat seperti itu untuk apa? Untuk agar yang untuk teks ini itu sebagai murojaah, teman-teman. Jadi misal wali itu artinya bapak, walidatun itu artinya ibu gitu. Nah, sekarang apa artinya itu dipisah karena untuk memudahkan menghafal seperti itu. Mungkin ada eh, minni hal hunaka soal akhir, apakah ada pertanyaan yang lain qabla an nakhtatim ta'allumana fi hadil masa, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada sore hari ini karena Maaf, kita ya ismahu li an ah, u'arifal usroti nafsi itu artinya apa tadi? ismahuli itu perkenankanlah, li itu aku, kepadaku, ismahuli perkenankanlah kepadaku, ismahuli perkenankanlah kepadaku, an u'arifa untuk memperkenalkan, an u'arifa untuk memperkenalkan, usroti nafsi keluargaku pribadi. Nafsi itu bisa dikatakan sendiri, bisa dikatakan pribadi juga bisa. Usroti nafsi keluargaku sendiri atau keluargaku pribadi. Nah, gitu. Usroti nafsi.
gitu ya. Ismahuli an u'arifa usrati nafsi. Perkenankanlah aku untuk memperkenalkan keluargaku. Nah, gitu artinya. Perkenankan kepadaku untuk memperkenalkan keluargaku. Perkenankanlah kepadaku untuk memperkenalkan keluargaku. Hadiah. Baik. Hal hunaka soal akhir, apakah ada pertanyaan yang lain? Baik. Fayumkin idza hunaka soal akhir nastati an nastamir ila majmu'ah WhatsApp. Kita bisa melanjutkan ke grup WhatsApp. Fayumkin nastati an nakhtatim ta'allumana في هذا المساء بقراءة الحمد لله رب العالمين. هيا نقرأ كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكرا على حسن استماعكم ونرجو التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair. جزاكم الله خيرا أيضا. إلى اللقاء في يوم الثلاثاء. Kita bertemu lagi pada hari Selasa minggu depan. Oke. Insya Allah. Insyaallah.